juga sekaligus bisa mengkomunikasikan gagasan atau pikiran yang ada dalam kebijakan-kebijakan pemerintah untuk bisa dikomunikasikan dengan masyarakat pada umumnya. Dan masyarakat madani situlah tugas dan fungsinya. Nah, ICMI merupakan bagian dari masyarakat madani. Tapi posisi ICMI ini ya, oposisi atau pemerintah? Nah, kalau masyarakat madani kan tidak dalam posisi oposisi ataupun juga tidak dalam posisi pemerintahan. Oh, ini terang ya? Nah, ya. Jadi masyarakat madani masyarakat entitas masyarakat sipil yang bertugas untuk menjembatani atau mengkomunikasikan antara pikiran masyarakat terhadap pemerintah dan juga bisa mengkomunikasikan pikiran pemerintah terhadap masyarakat. Jadi bukan oposisi dan bukan pro ya? Tidak dalam posisi dan juga tidak dalam pro. Artinya Peci sekarang sebagai penengah. Gimana? Posisinya setelah ICMI nanti kalau terpilih ya bisa fasilitator, bisa mediator, dan juga bisa penyalur gagasan, bisa penyambung gagasan, penyambung pikiran, penyambung aspirasi, sekaligus juga penyambung komunikasi. Gitu. Nah, jadi ketika ada pikiran masyarakat, agenda masyarakat yang pikiran itu tidak sesuai dengan pemerintah, atau ada pikiran atau gagasan atau kebijakan pemerintah yang menurut aspirasi masyarakat tidak sesuai, maka kita menyuarakan, mengkritisi, kemudian memberikan solusi. Tapi juga sebaliknya, apabila ada program pemerintah yang tidak mudah dicerna oleh masyarakat, kita harus hadir untuk memberikan pencerahan terhadap masyarakat. Pak Haji, mengenai nanti kan lagi aman nih menjelang Pilpres 2024 nih, ada nggak usul sana? Jadi mungkin ICMI kemana? Apakah arahan kemana gitu calon-calon itu? Tapi ada nggak? Ya. Pilpres 2024. Ya. Agenda nasional pada tahun 2004 diantaranya adalah agenda nasional bangsa Indonesia, diantaranya adalah agenda pemilihan presiden dan pileg secara serentak pada tahun 2024. Pada tahun 2024 ini hajat politik besar, hajat demokrasi yang sangat besar bangsa Indonesia menyangkut tentang pemilihan presiden dan juga pemilihan anggota legislatif secara serentak. Nah, karena pemilihan presiden, pemilihan pilpres dan juga pemilihan legislatif ini secara serentak, maka ini adalah merupakan agenda besar nasional. Nah, karena merupakan bagian dari agenda nasional, maka ICMI juga berkewajiban di situ bisa hadir untuk bisa memberikan kontribusi bagaimana penyelenggaraan agenda nasional ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan efektif, dan juga bisa menghasilkan keputusan atau hasil-hasil pemilihan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat pada umumnya. Nah, oleh karena itu kita berkewajiban untuk bisa berkontribusi mensukseskan agenda nasional ini. Nah, persoalan siapa calonnya, kemudian bagaimana penetapan calonnya, itu sudah diatur dalam regulasi, dan hal ini adalah undang-undang yang ditetapkan terkait dengan undang-undang pemilihan presiden dan juga undang-undang MD3, undang-undang pemilihan legislatif. Nah, jadi kita harus mengawal regulasi itu dan juga mengawal pelaksanaan secara baik dan efektif bisa menghasilkan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Dan yang lebih penting adalah bahwa bagaimana bisa mengawal bahwa keputusan itu harus bisa terlaksana sesuai dengan amanat konstitusi dan juga sesuai dengan amanat rakyat. Saya kira itu yang paling penting. Persoalan calonnya siapa, dan sekarang kan juga masih belum ada gambaran yang jelas. Tetapi ada juga narasi atau pikiran-pikiran dari sebagian komunitas masyarakat yang merekomendasikan nama-nama tertentu
Tetapi kadang-kadang pandangan masyarakat ini kan belum tentu sesuai dengan pandangan partai. Karena berdasarkan undang-undang atau berdasarkan konstitusi bahwa penetapan calon, terutama calon presiden maupun juga calon anggota legislatif itu ditetapkan oleh partai. Nah, sementara di luar partai tidak sampai saat ini di luar partai tidak ada saluran atau tidak ada wadah atau tidak ada wadah lain dalam menyalurkan aspirasi itu kecuali melalui partai, kecuali kalau undang-undangnya dirubah. Nah, jadi ada juga muncul suara-suara itu calon ini beberapa nama muncul keorganisasian ISMI bahwa ISMI itu adalah bersifat kecendekiawanan, bersifat keilmuan, kemudian bersifat pengabdian dan sifat organisasinya itu adalah independen. Jadi karena independen, ISMI tidak berada pada satu pihak, ISMI tidak tidak menjadi bagian dari kontestasi, ISMI tidak menjadi bagian dari partai, atau ISMI tidak menjadi bagian dari kepentingan-kepentingan pencalonan. Karena pencalonan itu terkait dengan komunitas kepentingan dalam hal penetapan seseorang menjadi calon tertentu kemudian menjadi calon dari partai tertentu. Nah, ISMI tidak. Karena pada akhirnya kan nanti itu calon itu ditetapkan oleh partai, kemudian bisa jadi karena partai menetapkan bisa jadi ada dua pasangan calon, bisa jadi ada 3, bisa jadi ada 4. Nah, ISMI tidak dalam posisi menjadi bagian dari salah satu calon, tidak menjadi bagian dari salah satu pasangan, dan juga tidak menjadi bagian dari salah satu partai. Jadi ISMI memiliki komitmen, memiliki posisi independen, memiliki komitmen bagaimana pelaksanaan atau penyelenggaraan sistem demokrasi yang menjadi kesepakatan bangsa Indonesia ini bisa berjalan secara baik dan bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik yang bisa menjamin atas terlaksananya tujuan dari berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia ini. Di antaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian melindungi segenap bangsa Indonesia, kemudian meningkatkan kesejahteraan umum. Nah, itu kan yang tugas pokok adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian meningkatkan kesejahteraan. Itu yang paling utama. Oke, Pak Haji, di podcast CEO kembali ke Watamar ya. Watamar nanti tanggal 4 itu berapa persen nih mengenai tentang kemanitiaan udah fix semua ya? Alhamdulillah untuk ya? Siap ya? dari sisi teknis kepanitiaan kita sudah siap semua. Ya. Tinggal langsung ya, keluar ya? Tinggal digelar saja gitu. Okay. Tapi ada Pak Jokowi di sini atau Pak Wakil? Nah, berdasarkan rundown acara itu sementara yang setelah dihubungi itu Wakil Presiden. Tapi kelazimannya panitia steering committee, tapi itu wilayahnya panitia pusat atau ISMI pusat yang menentukan. Banyak yang mengusulkan atau biasanya atau kelazimannya muktamar itu dibuka oleh presiden dan ditutup oleh wakil presiden. Tetapi mungkin bisa jadi dalam hal-hal tertentu kalau presiden berhalangan bisa jadi akan dibuka oleh wakil presiden, ditutup oleh mungkin menteri, salah satu menteri atau oleh siapa. Tapi suhukan lagi lama nih mengenai penjalan pelik dan pilpres, kenapa ini? Tapi Pak Jokowi pasti datang, perkiraan. Mudah-mudahan bisa hadir. Tapi saya karena saya di panitia wilayah belum dapat informasi secara pasti apakah presiden atau wakil presiden yang hadir untuk itu. Ketika saya audiensi dengan Polda dan juga audiensi dengan pemerintah daerah terkait dengan persiapan pelaksanaan muktamar, ketika saya sampaikan yang membuka itu antara presiden atau wakil presiden. Nah, menurut
laporan dari Polda, biasanya kalau presiden atau wakil presiden 1 bulan sebelumnya sudah ada ini. Nah, tetapi belum ini, tetapi bisa jadi juga, ya bisa jadi juga kadang-kadang seminggu sebelumnya sudah ada keputusan gitu. Karena memang melihat kita menyerahkan sepenuhnya dari jadwal yang dari Bapak Presiden atau Wakil Presiden. Cukup. Adanya teman? Ada teman Pak Haji? Ya. Teman ini? Cukup saya kira itu. Ya, saya berharap. Closing. Ya, pada saat menjelang pelaksanaan muktamar ini, saya berharap bahwa pelaksanaan muktamar ini bisa berjalan dengan baik. Dan oleh karena itu saya juga banyak mohon doa restu dari seluruh pihak, baik pihak pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, kemudian juga dari Majelis Pengurus IJMI Pusat, Orwil se-Indonesia, juga Orda se-Indonesia, dan terutama pengurus IJMI Orwil Jawa Barat dan juga IJMI Orda se-Jawa Barat bisa bersama-sama mensukseskan pelaksanaan muktamar IJMI yang ke-7 ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dan bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik dan bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk ke arah ke depan IJMI yang lebih baik. Dan oleh karena itu juga sekaligus kita berharap bahwa ada partisipasi ataupun juga ada bantuan dalam bentuk dukungan moral, dukungan material dari semua pihak, termasuk juga terutama dukungan moral dan material dari pemerintah daerah. Dan saya kira itu, dan sekaligus juga kami mengimbau bahwa seluruh peserta muktamar ini bisa hadir dengan niatan dan apa temanya Pak? Apa temanya? Temanya membangun Juara Indonesia bermartabat menuju Indonesia Emas 2045. Demikian podcast dengan Pak Haji Najib dari Ketua IJMI Jabar. Silakan komentar di channel kami Sio Podcast dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.